Alhamdulillah kita masih bersama guru kita Sayyidi Al-Habib Gais Assegaf dalam indahnya Ramadan TV One. Ibu-ibu sehat, semangat semuanya? Alhamdulillah. Selalunya tausiah itu menghidupkan akal, pikiran, hati kita. Salah satu responnya itu adalah bertanya, mengapa terjadi begini? Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Bahkan para perempuan pada zaman Nabi SAW minta khususkan satu majelis pengajian khusus karena mereka ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang mungkin segan kalau didengar oleh laki-laki. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan tadi tentu masih, kira-kira masih ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Masih. Masya Allah, tabarakallah. Baik, dari sekian banyak pertanyaan kita pilih yang terdekat dulu. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya Susilawati dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Metlen Ujung Menteng Cakung. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam bulan Ramadan kan kita pengen di malam hari itu kita banyak ibadah di malam hari. Tetapi kita siangnya tidur agak lama gitu Pak Ustadz. Apa itu dengan tidur kita yang terlalu lama di siang hari bisa menyanyiakan puasa kita gitu Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan Ibu Susilawati langsung praktek yang setiap hari dilakukan. Karena ingin ibadah malamnya full, lalu tidurnya digeser ke siang. Jadi sebetulnya tidur siangnya nggak terlalu banyak, cuma ada pergeseran waktu. Apakah pergeseran waktu ini merusak ibadah? Baik, sebenarnya memang malam itu beda dengan siang. Betul, itu sudah teknik yang betul. Ista'inu biqailulah. Iya, tapi ini bukan qailulah lagi itu. Cari pertolongannya bukan dengan tidur semenit 2 menit gitu. Qailulah katsira. Iya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat para nabi dan rasul diangkat jadi nabi dan rasul siang atau malam? Malam, Bu. Al-Qur'an turun siang atau malam? Malam. Isra dan Mi'raj siang atau malam? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Maka Syekh Ali Jum'ah bilang, kullama zadat qiraatul Qur'an lil mu'min bilail zadat tisaquhu ma'al alam. Ini kalam ajib. Sebanyak bacaan Quran kita di malam hari, sebanyak itulah peruntungan kita di siang hari. Ini udah siang nggak baca Quran, malam nggak baca Quran juga. Nah ini. Kemudian nanti banyak sekali yang mengutip naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini bukan hadis, tapi bisa jadi benar. Kalau niat ibu memang untuk beribadah di malam hari, insya Allah pahalanya tidak rusak, tapi diberi catatan oleh para ulama, jangan sengaja ninggalkan sholat. Jangan sampai sholat tinggal. Iya, jangan sengaja. Saya pengen tidur nanti bangun maghrib. Biar cepat gitu kan. Jamak takhir. Jamak tak. Ini aliran dari mana lagi? Ini aliran sungai sepertinya ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hakadha sini. Jadi intinya tidak merusak ibadah dengan tetap melaksanakan fardu kewajiban. Sebetulnya ibadah Ramadan ini ada sebagian orang Habib, dia sudah tertarik mau masuk Islam nih. Iya. Begitu siang Ramadan masuk ke masjid, sampai di tengah masjid kelihatan bergelimpangan dengan baju seragam. Jadi lalu orang terpikir nggak jadilah masuk Islam. Ternyata Islam itu mengkhususkan waktu untuk tidur siang, waktu untuk bermalas-malasan. Apakah Ramadan ini memang bulan untuk santai, malas? Memang beginikah ajaran Islam? Bagaimana sebenarnya? Perang Badar aja 17 Ramadan. Perang di bulan Ramadan? Perang di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan umat Islam zaman dulu itu berusaha mempertahankan agama mereka, bukan mempertahankan berat badan mereka. Kalau di zaman sekarang ini tidur saja gitu. Akhirnya inilah taksir Maulana. Artinya mereka ini lalai dari menjadi orang-orang yang mengambil peran. Karena Rasulullah SAW itu selalu menyemangati umatnya untuk mengambil peran. Sahabat Nabi ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi
kontraktor, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani yang Tapi kaya. semuanya lillah. Semuanya lillah. Tapi mereka tahu betul bahwasanya kalau saya tidak masuk ke dalam bidang ini, nanti orang-orang yang tidak baik masuk ke bidang ini Akan diisi orang lain. akan diisi orang lain. Nah, kalau kita tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut terus, Amut semua. mati semua umat Islam. Tapi kalau dibandingkan ya dengan orang-orang yang bermaksiat di siang hari bulan Ramadan masih lebih baik lah. Lebih baik tidur daripada maksiat. Lebih baik tidur daripada maksiat. Masya Allah. Kata. Dapat dalil. Dapat dalil. Baik, ada pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis. Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz yaitu misalnya nih kan kita suka kumpul-kumpul ya Pak Ustadz. Terus yang namanya ibu-ibu kan suka ngobrol sana ini yang mana ini apa aja. Yang mau saya tanyakan terus saya ikut menggibah gitu. Itu bagaimana? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casingnya silaturahim, Tadi MGF, Majelis Ghibah muhasabah, Forever. Majelis Ghibah Forever, Unlimited Edition. Jadi ketika ditanya sama malaikat, kamu kok ghibah? Saya cuma ngikut Ngikut aja. aja, ha. Ini gimana Habib? Bisa ada Kata Imam Ahmad, khusus masalah ini, kalau ada orang ghibah di sekitar kita, kita wajib melakukan salah satu dari dua. Satu, tegur. Dua, kalau tidak mampu tinggal. Jangan ikut. Rasul lagi ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar. Datang orang Badui maki Sayyidina Abu Bakar. Satu kali, dicuekin. Biasanya orang malah kalau dicuekin tambah orang ghibah juga begitu. Kalau kita nggak mau ikutan dia ghibah, dia kadang tambah kencang lagi ghibahnya supaya kita tertarik. Itu ujian. Dua kali diprovokasi, ya tidak tergubris. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Rasulullah apa? Saya pamit, assalamualaikum. Langsung kaget. Dikejar Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya kamu marah dengan saya. Ada apa? Tadi waktu kamu diejek dan kamu diam, Allah turunkan malaikat untuk membela kamu. Tapi ketika kamu balas ejekan dia, tuh malaikat pergi. Karena dia pergi, saya juga pergi. Maka jangan kita bangga menjadi center of attention pada saat kita itu melakukan ghibah. Menjadi pusat perhatian tapi dengan keburukan. Gimana cara kita menghadapi ini? Banyak berzikir. Jadi kalau misalkan dia ghibah, tuh fulan begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Zikirin aja ibu ya. Atau dialihkan saja pembicaraannya. Ini kayaknya kacangnya belum dimakan, silakan. Itu aja sudah gitu. Jadi jangan. Jadi jurusnya T2 ya Habib. Tegur, tinggalkan. Tinggal. T2 benar. Tegur, Tinggal. Itu kewajiban. Kenapa Bu? Kalau ada orang ghibah, itu balak semua turun. Bahaya ghibahnya apa? Rasul waktu Isra melalui sekelompok orang dengan kuku tembaga, mencabik-cabik, mencakar-cakar, terkoyak seluruh tubuhnya. Semakin terkoyak semakin dicakar. Siapa? Mereka yang suka mencari-cari aib orang lain. Membicarakan keburukan orang lain, apalagi keburukan suami. Ini hati-hati Bu, kadang-kadang suami kamu gimana sih? Ini pancingan Berawal setan. dari pertanyaan ya. Iya, pancingan syaitan ini. Kalau kita jadi orang Islam, suka ngegibahin sesama muslim, akhirnya pecah persatuan umat Islam. Dan bikin hati Rasulullah sedih. Masa kita sudah dibikin jilbab sama Rasulullah, dibikin tutup aurat sama Rasulullah, dijadikan orang beriman sholat, Rasul sudah meninggal, masih kita sakiti hatinya? Apakah ibu mau menyakiti hati Rasulullah? Allahumma sholli ala Maka tinggalkan orang itu. Masya Allah, tabarakallah. Selalu menarik duduk bersama dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada para habaib menurunkan cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Ayatnya sudah kita bahas, hadisnya sudah, motivasi ibadahnya sudah. Namun rasanya belum lengkap kalau kita belum dapat doa dari Habib, guys. Mudah-mudahan doa ini melembutkan hati kita. Kalau selama ini kita masih terjebak pada riya, pada sum'ah, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Habib berkenan untuk membimbing kita semua dalam doa munajat kepada Allah. Silakan Habib. Terima kasih guru kita.
ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'ina lahum bi ihsan widdin wa alaina ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Allah turunkan semua keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga lisan, tetap jaga hati, tetap jaga semua yang dititipkan Allah kepada kita. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.